Banyak kejadian yang di luar apa yang bisa dibayangkan terjadi pada bulan Ramadan tahun ini, dan itu bukan kejadian yang baik, bukan kejadian yang menyenangkan. Serangan yang membabi buta dan gila seperti tanpa pertimbangan sedikit pun dilakukan oleh Israel dan Amerika terhadap Iran. Serangan hari pertama ini menyebabkan meninggalnya pimpinan tertinggi daripada negara atau pemerintahan Iran. Sebulan sebelumnya, awal bulan Februari, juga sudah terjadi hal yang mengguncang dunia, sampai sekarang belum padam lagi bara fitnahnya, yaitu terbongkarnya atau dibongkarnya Epstein Files, di mana para penguasa-penguasa, orang-orang besar, orang-orang kaya dunia hampir serentak menyembah setan. Mereka memperturutkan hawa nafsu mereka. Mereka memakan daging-daging anak bayi, meminum darah-darah anak bayi sebagai sesajen dan sesembahan untuk dewa mereka yang mereka sembah, yaitu setan Baal. Ditambah lagi dengan adegan-adegan pedofilia, LGBT, perbuatan-perbuatan yang sangat menjijikkan, dan itu dilakukan oleh para petinggi-petinggi, orang-orang besar di berbagai negara seluruh dunia. Sebulan sebelumnya lagi, yaitu awal Januari, seorang presiden yang berkuasa, yaitu di Venezuela, sedang tidur di rumah dinas kepresidenan yang dijaga dan dikawal ketat, diculik atau ditangkap oleh sebuah negara besar, yaitu Amerika Serikat, di bawah pimpinan Donald Trump. Dan ini sekali lagi menunjukkan betapa hari ini tidak ada yang bisa dikatakan aman, saudaraku. Di mana-mana penculikan, di mana-mana pembunuhan, di mana-mana kesemena-menaan dan kezaliman. Sulit dan langka ditemukan keadilan. Ini baru awal 2026. Maka apa yang akan terjadi berikutnya akan jauh lebih berat daripada hari ini. Saudara dan sahabat tercinta, kita banyak mengambil apa yang dinubuat oleh Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup kita. Itu bagi yang mau belajar dengan serius, bagi yang mau membaca peta masa depan melalui nubuat atau berita-berita besar akhir zaman yang diceritakan Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang membaca peta ini dengan baik, dia akan tidak tersasar, tidak akan nyasar, tidak akan tersesat jalan. Dia akan tahu apa yang akan berikut terjadi, dan apa tindakannya yang benar, bagaimana penyikapannya, dan apa yang seharusnya dilakukan sebagai antisipasi agar kita tidak tercedera berat, agar kita tidak luka dalam luka batin yang dalam, bahkan sampai kepada murtad, munafik dan sebagainya. Ada antisipasinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajarlah, bacalah, bongkarlah, bergurulah kepada ulama-ulama yang mumpuni keilmuannya, yang luas pengetahuannya, dari para ulama warathatul anbiya yang lurus, agar kita sekali lagi tidak termasuk menjadi korban, tidak termasuk menjadi pecundang akhir zaman. Saudara dan sahabat tercinta, sekarang ini di seluruh negeri-negeri, di seluruh negara-negara di muka bumi Allah ini sedang dalam keadaan chaos. Mau sebut negara apa saja, dalam keadaan goncang, baik politiknya, baik ekonominya, baik kesehatannya, baik moral bangsanya, termasuk kepada kondisi pendidikan dan seterusnya. Bagaimana dengan Indonesia kita? La ilaha illallah hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita menunggu sesuatu yang tidak layak ditunggu. Perang dunia ketiga, chaos, perebutan kekuasaan, pertumpahan darah, pembunuhan di mana-mana terjadi. Seperti kata Rasulullah, wa kathural haraj. Sangat banyak terjadi pada masa itu haraj. Wa kathural haraj. Kali kedua Nabi berkata, wa kathural haraj. Kali ketiga Nabi mengulang lagi. Para sahabat bertanya, qalu wa mal haraj ya Rasulullah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu haraj? Nabi menjawab, al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Saudara dan sahabat tercinta,
Perang Dunia Ketiga terjadi. Terjadilah berbagai macam keributan, pembunuhan, perebutan kekuasaan, dan juga menyebarnya penyakit yang diciptakan yang menyebabkan kematian massal di mana-mana. Bencana-bencana alam hampir merata di berbagai penjuru muka bumi ini. Di detik-detik menjelang Palestina merdeka, saudara dan sahabat tercinta, semuanya sedang mengarah kepada apa yang digambarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita, ini berita, tetapi ini bukan hoax. Ini adalah fakta yang berdalil, fakta yang berdata. Apa yang akan kita katakan? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Sungguh demi Allah, di penghujung bulan Ramadan ini, kami hanya menasihati kita semua. Satu, merapatlah sejadi-jadinya dengan para ulama-ulama Rabbani yang lurus. Jangan jauh dari mereka. Dua, tetaplah menjaga status kita berjamaah, jangan terpencil. Saatnya kita harus membuat komunitas, harus membuat gerakan di mana gerakan itu diisi oleh orang-orang beriman, dan kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan, kita saling melindungi. Tiga, dari sekarang perapatkan dan akrabkan hubungan yang mesra antara kita dengan Sang Khalik, Sang Maha Penyelamat, dengan seluruh ibadah-ibadah wajib dan dengan ibadah-ibadah sunnat, baik siangnya ataupun malamnya. Empat, apa yang ada pada diri kita hari ini, jadikan itu persiapan menghadapi hari huru-hara. Atmosfer yang begitu beracun, virus yang begitu mematikan dalam hal akidah, dan juga kondisi ekonomi yang tidak karu-karuan, ini menjadikan kita seharusnya dari sekarang, saudara-saudaraku, harus mempersiapkan diri. Sekarang saja sudah 17.000 dolar satu dolarnya. Apa yang akan terjadi? Saat Soeharto jatuh dulu di 1998, ekonomi kita saat itu, mata uang kita sudah mendekati angka 20.000. Pada masa itu, saudaraku, Soeharto tidak mampu lagi bertahan. Perampokan di mana-mana. Itu dulu, maka ke depan akan lebih parah daripada ini. Apa yang ingin kami katakan cuma satu, merapatlah, buat jamaah dari sekarang. Pastikan bahwa kita punya satu tempat, kita punya satu komunitas, kita punya satu pemimpin, ada ulama di dalamnya, dan kita bersama dengan mereka. Lalu apa yang ada di kantong kita, persiapkan, belikan emas, belikan perak, dan apa yang bisa kita belikan dari makanan, hal-hal yang bisa membuat kita mempertahankan hidup paling tidak untuk 6 bulan ke depan. Persiapkan setiap keluarga. Toh kalau nggak terjadi apa-apa gimana, Bu ya? Kan masih bisa dimasak. Beras masih bisa kita masak. Minyak masih bisa kita pakai. Uang emas masih bisa kita uangkan lagi. Nggak ada ruginya. Tapi yang nggak melakukan persiapan, mendengarkan penyampaian seperti ini hanya mencibir, mengejek, maka yang menyesal biasanya orang macam itu. Orang-orang yang akan meratap, dulu kenapa saya nggak dengerin ya, dulu kenapa saya tidak siap-siap ya. Orang-orang macam inilah yang akan menuai penyesalan itu. Saudara, penghujung Ramadan ini adalah bulan di mana kita harus mengevaluasi kembali. 1 tahun telah berlalu, benar saja apa yang dikatakan oleh Rasulullah, tidaklah tahun ini lebih baik daripada tahun yang telah kita lewati. Persiapkan dirimu. Persiapan yang benar adalah iman, persiapan yang benar adalah amal, persiapan yang benar adalah jamaah, persiapan yang benar adalah merapat dengan ulama, persiapan yang benar adalah doa dan tawakal yang hebat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara dan sahabat-sahabat yang tercinta, kita mendoakan agar Allah merdekakan Palestina dengan peluh keringat rakyat Palestina dan para pejuangnya. Kita doakan Palestina diberi oleh Allah makhraja setelah semua kesempitan ini, diberi oleh Allah yusra setelah usra ini. Pasti dan kami yakin sekali dalam waktu dekat insya Allah kemerdekaan ini akan dinikmati oleh Palestina, dan kami berharap nama Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali, nama antum insya Allah mudah-mudahan tertera di sisi Allah sebagai salah seorang pejuang yang ikut memperjuangkan sampai Palestina merdeka. Amin ya rabbal alamin. Uzmakar mengajak kita semua, siapa yang punya kewajiban untuk menunaikan zakat malnya, Uzmakar sudah punya orang-orangnya di tepi barat jalur Gaza. Dua-dua tempat ini kita sudah punya orang-orang kita bergerak setiap bulan sesuai instruksi kita. Kadang-kadang satu bulan 3 kali, 4 kali, 5 kali mereka membuat
dapur-dapur umum. Mereka membagikan sembako-sembako atas nama Uzmakar kita. Alhamdulillah. Oleh karena itu, bila antum punya niat dan punya hajat dan memang ada kewajiban yaitu mensucikan hartanya dengan zakat malnya, salurkan melalui Uzmakar, ada di nomor rekening berikut ini, dan tafadhal berkomunikasi untuk menyampaikan berita bahwa zakat mal sudah ditunaikan. Kami akan doakan antum dengan para santri-santri kita doakan antum semua. Semoga zakat malnya dijadikan alat oleh Allah untuk mensucikan harta yang masih ada di tangan antum, untuk menjadikan harta antum diberkahi oleh Allah, dan keluarga, anak keturunan antum semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah menunaikan zakat ke titik yang paling penting dan paling wajib menerima zakat mal di kondisi saat ini. Mari saudaraku yang tercinta, kita berjuang bersama, kita rapat barisan kita rapatkan, hati kita satukan, para ulama jangan dijauhi, dan terus merapatlah dengan mereka, dengarkan instruksi mereka, ikuti perintah mereka, dan sekali lagi jangan bergerak sendirian.